Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episode numero 45, episode ke-45. Bagi yang baru bergabung silahkan untuk segera subscribe, dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini Don Fai akan mengajak belajar teman-teman mengenai tanda aksen atau los acentos dalam bahasa Spanyol. Mari kita mengenal los acentos atau tanda aksen dalam bahasa Spanyol. Sekarang mari kita mengenal los acentos atau tanda aksen dalam bahasa Spanyol. Acento atau juga disebut tilde adalah tanda peninggian nada suara pada suku kata dalam sebuah kata untuk membedakannya dari yang lain. Suku kata ini disebut tonika atau tonik karena ada aksennya. Suku kata lain dalam kata tersebut disebut atona atau tanpa tekanan. Tanda aksennya terkadang tertulis dan terkadang tidak, mengikuti aturan tertentu. Fungsi lainnya adalah untuk membedakan kata-kata yang ditulis dengan cara yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda, tergantung di mana mereka memiliki tanda aksennya. Bergantung pada suku kata yang ditekankan, kata-kata tonik tersebut diklasifikasikan menjadi agudas ketika suku kata yang ditekankan adalah suku kata terakhir. Contoh, camión, farol, sabor. Llanas atau graves jika suku kata yang ditekankan adalah suku kata kedua dari belakang. Contoh, césped, gafas, silla. Esdrújulas jika suku kata tonik adalah suku kata kedua dari belakang. Contoh, pájaro, carátula, pánico. Sobre esdrújulas jika suku kata yang ditekankan adalah suku kata sebelum suku kata kedua dari belakang. Contoh, cuéntamelo, devuélvemelo. Aturan umum tanda aksen atau pemberian tanda acento. Kata-kata agudas diberi aksen atau memiliki aksen jika diakhiri dengan vokal atau huruf konsonan N atau S. Contoh, papa, raton, kompas. Kata llanas atau graves diberi aksen atau memiliki aksen jika diakhiri dengan huruf konsonan selain N atau S. Contoh, árbol, césped, López. Semua kata esdrújulas dan sobresdrújulas selalu memiliki aksen. Contoh, último, séptimo, devuélvemelo. Huruf kapital diberi aksen memiliki aksen seperti yang lainnya. Contoh, mayúsculas, París, León. Aturan pemberian tanda acento lainnya. Suku kata satu silabus atau disebut monosilabus pada umumnya tidak memiliki aksen karena tidak perlu diketahui manakah suku kata yang diberi tekanan. Mereka hanya menggunakan aksen diakritik. Contoh, tos, fe, ten, te. Te di sini yang untuk minuman, te kata ganti orang, se kata kerja, se kata ganti orang. Berikutnya, kata kerja infinitif yang diakhiri dengan oir atau eir memiliki aksen. Contoh, oír, desoír, freír. Berikutnya, kata kerja infinitif yang diakhiri dengan uir tidak memiliki aksen. Contoh, atribuir, distribuir, sustituir. Berikutnya, kata keterangan yang berakhiran dalam pikiran akan memiliki aksen jika digunakan saat menjadi kata sifat. Contoh, utilmente dari kata util, fácilmente dari kata fácil, alegremente dari kata alegre. Berikutnya, diptongo dan triptongo
mengikuti aturan umum, aksentuasi dan tanda aksen akan ditempatkan pada vokal yang terdengar paling keras. Diptongo adalah rantai suara yang terdiri dari artikulasi dua vokal, dan triptongo adalah penyatuan tiga vokal dalam satu suku kata yang sama. Contoh, averiguáis, cuídame, después, huésped, lleguéis, náufrago, también. Berikutnya, pengecualian. Dalam kasus khusus ketika aksen diletakkan untuk mematahkan diptongo. Contoh, actúa, baúl, caída, habría, raíz, tío. Di sini teman-teman harus semangat ya untuk benar-benar memahami aturan tanda aksen atau acento. Coba diulang berkali-kali pelajaran ini agar nantinya tidak timbul keraguan dalam pemberian acento atau tilde. Pelajaran ini memang agak lebih sulit karena sudah memasuki materi yang harus benar-benar kalian hafalkan. Muchas gracias amigos, semangat belajar dan tonton terus Donfy. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan materi yang telah disajikan ya, dan jangan lupa untuk terus mempelajarinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi, serta share Donfy ke semua teman-teman. Muchas gracias, hasta pronto.